Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Islam, Peradaban Islam pada Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Nur Mupilal, yang kedua Muhammad Rida, dan yang ketiga saya sendiri sebagai moderator, Haris Padilah. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman kita Nur Mupilal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembahasan yang pertama, membangun masjid. Yaitu maka tugas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tibanya beliau di kota Madinah adalah dengan mendirikan sebuah masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Sebab Rasulullah SAW itu menyadari bahwa komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh Listiawati semangat yang lahir dari aktivitas masjid. Kemudian kedua, merehabilitasi kaum muhajirin, yaitu setelah mendirikan masjid, tugas yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya adalah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kaum muhajirin itu yang melakukan hijrah pada masa ini yakni sebanyak 150 keluarga. Ini termasuk baik yang sudah sampai ke Madinah maupun yang masih dalam perjalanan dan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dikarenakan hanya sedikit membawa perbekalan. Sementara itu di kota Madinah sumber mata pencarian mereka pun hanya sebagai petani aja, gak ada banyak yang lain ya. Kemudian yang C-ulang, membuat konstitusi negara. Kemudian langkah Rasulullah setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, tugas selanjutnya dari Rasulullah adalah menyusun konstitusi negara, yaitu negara 16 yang menyatakan tentang kedaulatan kota Madinah sebuah negara. Dalam konstitusi kota Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap negara baik muslim maupun non-muslim, serta sistem dan pertahanan negara sesuai prinsip-prinsip Islam, yakni setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam. Dalam kerangka ini Rasulullah SAW itu melarang setiap individu, setiap orang, setiap keluarga itu memotong rumput, menebang pohon, atau membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan ataupun peperangan di sekitar kota Madinah. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan ekonomi selanjutnya yang ditanamkan oleh Rasulullah itu adalah untuk menjaga kelestarian alam dan dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nur Mupilal atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi yang kedua,
akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Rida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua, B. Perkembangan Islam. 1. Al-Khulafa al-Rasyidin. Peristiwa wafatnya Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi membuat umat Islam bingung, panik, dan diliputi rasa duka cita yang mendalam. Ibnu Qutaibah al-Imamah wal al-Siyasah 1 tahun Hijriah 12. Para sahabat dihadapkan pada masalah suksesi dalam kurung pergantian pemimpin. Jadi suksesi artinya pergantian pemimpin. Mengingat Nabi Muhammad SAW tidak memberi petunjuk dalam masalah ini, beliau menyerahkan penuh kepada umat. Masalah suksesi menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan dan menjadi kemelut politik umat Islam sejak masa awal. C. Gerakan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu keutamaan besar bagi Islam adalah membuka pintu-pintu pengetahuan selebar-lebarnya bagi para pengikutnya, yakni agar mereka menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat dari semua bidang ilmu yang demikian luasnya itu. Pasalnya, dengan ilmu itulah kaum muslim akan berhasil membangun sebuah masyarakat yang kokoh dan berbudaya. D. Perkembangan seni dan budaya. Perkembangan seni dan budaya tidak bisa terlepas dari gaya hidup dan situasi masa itu. Pada masa permulaan Islam, kehidupan masyarakat masih sederhana dan diikuti semangat jihad berdakwah. Zaki Muhammad dalam bukunya Funun al-Islam mengatakan bahwa masyarakat pada cabang itu bukanlah tanah yang subur lagi bagi segala cabang kesenian. Hal ini ditegaskan pula oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah yang menyatakan bahwa agama pada taraf permulaan melarang bermewah-mewah dalam hal yang tidak perlu. Pada dasarnya, Islam tidak mengharamkan seni. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rida atas penyampaian materi yang kedua, dan untuk penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Haris Fadilah. Pada masa awal Islam, hal yang membentifisir seni adalah sebagai berikut. A. Tauhid. Salah satu ajaran Islam yang fundamental adalah keesaan Allah. Islam melarang keras pemujaan dan kultus terhadap makhluk. Atas dasar ini, umat Islam menjauhi hal-hal yang berbau syirik. Oleh karena itu, seni lukis yang menggambarkan manusia atau binatang dan seni pahat atau patung tidak dapat dikategorikan dalam khazanah kesenian Islam. Yang kedua, yang B, adalah masjid. Masjid adalah sarana ibadah dan kegiatan sosial politik. Masjid merupakan bangunan yang utama dan tertua yang telah ada sejak zaman Nabi. Dari masjid lahir beberapa cabang kesenian bangunan dan seni dekoratif. Masjid juga telah dijadikan tempat menumpahkan rasa keindahan dan keagungan. Yang ketiga, yang C, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Oleh karena itu, segala potensi dicurahkan kepada Al-Quran. Dari sinilah lahir beberapa karya seni yang beraneka macam. Ya, salah satunya adalah seni kaligrafi. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kali ini. Jikalau ada kesalahan, kami minta maaf. Mohon maaf sekali jika sekiranya terdapat banyak sekali kekurangan dalam makalah atau PPT yang telah kami buat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.